Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wahid selaku pembimbing materi laporan PKL dan Bapak Doni selaku pembimbing penulis laporan PKL. Yang terhormat Bu Isti sebagai ketua program studi teknik elektronika di industri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya yang berjudul penggunaan gerinda tangan untuk pembuatan water cannon. Profil perusahaan, nama perusahaan PT Teknindo Global Jaya atau TGJ. Nama bidang usaha spesialis sistem hidrolik, mekanik, elektronikal, machining atau bubut, mesin industri, dan otomatisasi. Layanan utama, servis mesin industri, jual spare part, filter, parker, dan lain-lain. Solusi hidrolik dan elektrik, karoseri, genset, dan alat berat. Moto, kualitas adalah andalan kami. Lokasi Bekasi. Nama dan fokus perusahaan. Nama lengkap PT Teknindo Global Jaya, kadang disingkat TGJ. Sistem hidrolik sistem, bidang usaha perusahaan spesialis sistem hidrolik sistem, serta layanan terkait mesin industri, elektrikal, dan mechanical engineering. Machining, bubut, distribusi spare part, dan konstruksi peralatan alat berat serta peralatan industri. Tahun berdiri dan pendiri. TGJ secara resmi berdiri pada 18 September 2014. Pendiri dan direktur utama saat didirikan seorang bernama Joko Waluyo. Dia memulai perusahaan bersama 4 rekannya, yaitu Suryono, Direktur Operasional, Irfan Susanto, Manajer Operasional, Muhari, Manajer Produksi, dan Kisi dan Harwanto, Manajer Maintenance. Struktur organisasi perusahaan. Pemimpin perusahaan Joko Waluyo, Komisaris Suryono, Akuntansi Ahmad Rizky, Mandor Joko Santoso, Keuangan Eko Sulastri, Pembimbing Randy Johan. Bidang usaha PT Teknindo Global Jaya, spesialis di sistem hidrolik sistem. TGJ menyediakan perancangan, fabrikasi, servis, dan suplai komponen hidrolik. Teknindo Global Jaya jasa di bidang engineering, elektrikal, dan mechanical engineering, termasuk mesin industri dan machining. Contoh bubut, produksi dan distribusi produk dan spare part industri dan alat berat, misalnya hidrolik pump atau motor spare part, mining, water pump, full system, dan peralatan terkait industri dan pertambangan. Fabrikasi dan fabrikasi custom, pembuatan tangki stranger tank, water tank, tank mixer, misalnya untuk industri makanan atau minuman, farmasi atau power pack, self loader atau truk body atau compressor, docking platform, dan peralatan hidrolik berat lainnya. Servis dan maintenance alat industri dan heavy equipment atau alat berat, baik peralatan industri maupun alat berat mining atau pertambangan. Penyediaan dan distribusi peralatan tambahan untuk distribusi dan pertambangan, misalnya full truck, water truck, loop truck, full dispensing system, firefighting equipment, serta spare part dan aksesoris lainnya. Dasar teori dari judul yang saya gunakan. Mesin gerinda adalah mesin pemesin yang menggunakan roda abrasi batu gerinda untuk mengkikis material dan menghasilkan permukaannya yang rata, bersih, dan presisi. Proses ini bekerja melalui abrasi, yaitu butiran abrasif yang memotong serpihan kecil dari permukaan benda kerja. Mesin gerinda banyak digunakan dalam fabrikasi karena mampu melakukan pemotongan. Digunakan untuk beberapa tahap seperti pembuatan behal pada ujung pipa sebelum pengelasan, perataan permukaan flank, penghalusan bekas las, weld dressing, serta menghilangkan bur agar sambungan
lebih rapat dan aman. Pemilihan batu gerinda disesuaikan dengan material, biasanya baja karbon atau stainless steel. Penggunaan abrasif aluminium oksida dengan grit kasar untuk pembuntungan dan grit halus untuk finishing. Kualitas gerinda dipengaruhi oleh kecepatan putaran dan tekanan kontak dalam pemotongan dan kondisi well. Penggunaan coolant penting untuk mencegah panas berlebih dan dapat merusak permukaan. Selain itu, keselamatan kerja wajib diperhatikan melalui penggunaan kacamata pelindung, sarung tangan, dan pengecekan kondisi well sebelum digunakan. Langkah kerja, persiapan alat dan materi, menyiapkan mesin gerinda, batu gerinda sesuai material, pipa, serta APD seperti kacamata pelindung dan sarung tangan. Pemeriksaan mesin dan batu gerinda, memastikan batu gerinda tidak retak, pemasangan kuat, dan mesin berfungsi normal sebelum digunakan. Penandaan area yang akan digerinda, memberi tanda pada bagian pipa atau flange yang perlu dibentuk, diratakan atau dihaluskan. Penggerindaan dan pembentukan, melakukan penggerindaan awal seperti pembuatan bevel pada ujung pipa atau pembentukan permukaan dudukan nozzle. Penggerindaan finishing, penghalusan permukaan hasil las, penghilangkan bur, serta merapikan area sambungan agar siap diproses selanjutnya. Pemeriksaan hasil memastikan permukaan halus, rata, dan sesuai ukuran sebelum masuk tahap perakitan atau pengelasan. Pembersihan dan perawatan, membersihkan area kerja, mematikan mesin dengan aman, dan menyimpan alat sesuai prosedur. Alat dan bahan yang digunakan, macam-macam mata gerinda, contohnya cutting, mata batu, dan mata amplas. Gerinda tangan dan kunci mata gerinda tangan. Alat pelindung diri yang digunakan, sarung tangan safety, sepatu safety, dan kacamata safety. Flowchart. Persiapan APD dan alat, pemeriksaan gerinda, persiapan benda kerja, pasang batu gerinda, tes run gerinda, proses penggerindaan, pemeriksaan alat, dan area. Selesai. Kesimpulan, penggunaan gerinda tangan pada proses pembuatan water cannon sangat penting untuk mencapai hasil yang presisi, kuat, akurat. Gerinda tangan memungkinkan operator untuk melakukan penghalusan dan pembentukan komponen water cannon dengan lebih mudah dan efisiensi. Dengan penggunaan gerinda tangan, proses pembuatan water cannon dapat dilakukan dengan cepat dan hasil yang dihasilkan lebih berkualitas. Selain itu, penggunaan gerinda tangan juga dapat mengurangi risiko kesalahan dan kecelakaan kerja. Cukup sekian dari saya, Muhammad Farah Al-Kafi, 12TI2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.